sayang kau, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Cahaya Firman dan di Sumsel Adonai bersama dengan pembicara kita Bapak Pendeta Dr. Jos Sudarman dengan tema Kepemimpinan Salomo dan Akhir Hidupnya. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami bisa kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Sebagai moderator agar saya bisa memandu pelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berkati juga semua operator yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka bekerja tanpa ada halangan dan biarlah itu semua atas campur tangan-Mu Tuhan. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, handphone, laptop, wifi, listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan agar boleh berjalan dengan baik, sehingga pembelajaran firman-Mu ini tidak ada halangan dan boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Jos Sudarman, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga semua buat yang mendengarkan di Sumsel Adonai, di live streaming dan juga di channel YouTube Cahaya Firman. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan, terima kasih. Salam semua, kami dari Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lauwanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Karesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta.
sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Ukumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002 sebagai wakil FE Family Altar di GPI Bandung. Dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Itulah profil singkat dari pembicara kita. Dan sekarang saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Jos, apa kabar? Selamat malam Pak Sam, apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik saja. Semua Ya, bisa puji dilewati Tuhan. bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan Pak, kiranya Pak Jos selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan baik pun pelayanannya Bapak. Dan sekarang Amin. waktunya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Dipersilakan Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Sam. Shalom Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Tadi dikatakan oleh Pak Sam, malam di Indonesia jam 9:17, 21:17, dan selamat pagi di Amerika dan Kanada, dan selamat sore ya di Jerman. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita membicarakan tentang kepemimpinan Salomo ya. Oke, boleh ditampilkan. Bapak Ibu, kepemimpinan Salomo dan akhir hidupnya. Oke, kita mulai slide selanjutnya Pak. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kepemimpinan Salomo adalah kepemimpinan yang paling unik dari semua pemimpin Kristen. Kenapa? Karena Salomo atau Solomon ya, merupakan salah satu contoh bahwa pemimpin itu dilahirkan. Dan memang Bapak Ibu, Allah sudah merencanakan, Allah sudah menetapkan sejak di dalam kandungan ibunya, Salomo akan menjadi raja yang bijak, raja yang hebat, yang membawa kerajaan Israel kepada puncak kegemilangannya, puncak keemasannya. Jadi memang sudah ditakdirkan Salomo menjadi raja yang hebat, raja yang bijak. Nah, tetapi Bapak Ibu ya, kita belajar bagaimana saat Salomo memiliki istri dan gundiknya, maka kerajaan Israel mengalami perpecahan menjadi 2 kerajaan, ya. Menjadi 2 kerajaan sejak Salomo wafat. Nah, kerajaan yang pertama adalah kerajaan utara yang kita kenal dengan Israel. Nah, kerajaan utara ini atau kerajaan Israel ini memiliki 10 suku dari suku atau dari keturunan Yakub, termasuk Efraim dan Manasye anaknya Yusuf dengan ibu kota Samaria.
Sedangkan satunya lagi kerajaan selatan atau yang dikenal dengan Yehuda, ibu kotanya Yehuda, ya, dengan ibu kotanya Yerusalem maksud saya, di mana kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda ini memiliki dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, sejak perpecahan kerajaan Israel menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, maka terjadi masa penurunan yang luar biasa, terjadi masa kegelapan dari kerajaan Israel sampai akhirnya mereka dijajah oleh bangsa Midian. Nah, itu tidak serta-merta terjadi Bapak Ibu. Karena ini adalah penyebabnya Salomo sendiri. Ya, Salomo sendiri yang tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Nah, nanti kita belajar Bapak Ibu ya, di slide-slide berikutnya bagaimana akhir hidupnya Salomo itu. Sehingga terjadi perpecahan di kerajaan Israel. Nah, kita belajar apa sih yang menjadi kekuatan Raja Salomo Bapak Ibu ya. Boleh ditampilkan slide-nya Pak. Nah, apa yang menjadi kekuatan Raja Salomo? Pertama, di awal tadi saya sudah kemukakan bahwa sejak di dalam kandungan, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah merencanakan ia akan menjadi raja, pewaris tata kerajaan Israel. Diberkati sejak dalam kandungan. Nah, kita baca 1 Tawarik 22 ayat yang ke-9. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-9. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Amin. Terima kasih Pak Sem. Jadi sejak dari kandungan, ya, ia akan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya, pada zaman pemerintahan Raja Salomo. Sehingga di masa pemerintahan Raja Salomo selama 40 tahun, bangsa atau kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya, puncak kemasannya. Ya, nah relevansinya bagi kita apa Bapak Ibu? Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan juga. Ya, kita juga diberikan berkat karunia yang sama dari Tuhan kita. Ya. Kita diberkati Bapak Ibu. Kita pasti memiliki rencana tujuan yang mulia yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan rencanakan bagi setiap kita, setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah membuat rancangan yang baik bagi kita. Pasti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan beranggapan, wah saya kok nasibnya tidak baik ya dari saudara kita atau dari orang lain, dari sahabat kita. Tidak Bapak Ibu. Kita pasti memiliki rencana yang indah. Tuhan sudah menetapkan kita sebagai pribadi, sebagai manusia, tentu memiliki tujuan dan maksud yang mulia untuk menciptakan kita. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa melihat kekurangan kita. Jadi kita hanya melihat kelebihan orang saja, tapi kita tidak melihat kelebihan kita. Kita makin mengkerdilkan diri kita kalau kita melihat kekurangan kita. Kita makin mengecilkan semangat kita kalau kita melihat kekurangan kita. Percaya Bapak Ibu bahwa kita
dilahirkan memiliki tujuan yang mulia, rencana Tuhan yang indah setiap hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi bejana bagi kemuliaan-Nya. Tuhan ingin setiap kita menjadi alat di tangannya untuk mempermuliakan namanya. Ya, oke. Ini yang pertama yang menjadi kekuatan dari Raja Salomo, bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Sejak dari kandungannya Tuhan sudah merencanakan ia menjadi raja. Dan demikian juga kita, ya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, nah, Salomo memiliki tugas khusus. Ya, kita baca dulu 1 Tawarik 17 ayat 12. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Ayat 22, pasal 22 Pak, ayat 10. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahtanya, tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Amin. Lanjut lagi Pak, pasal 28 ayat yang ke-6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakku, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Iya, luar biasa Bapak Ibu. 3 kali Tuhan berkata bahwa Salomo lah yang akan mendirikan rumahku, bait Allah. Tuhan sudah berfirman, Salomo yang dapat membangun kemah Bapa di sorga, bait Allah. Ya, seperti yang tadi kita sudah dengar bersama-sama, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dialah yang akan membangun baitku, dan aku akan mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Daud memang memiliki kemampuan, ya, dan Daud menjadi raja yang hebat. Tetapi karena kesalahannya, karena dosa-dosanya, sehingga Tuhan tidak berkenan atas apa yang diperbuat oleh Daud, sehingga membuat dia tidak boleh membangun bait Allah. Namun Tuhan memperkenankan anaknya sebagai pewaris tata yang akan membangun rumahnya, kemahnya, bait Allah. Ya. Dosa yang diperbuat oleh Raja Daud harus berdampak dia tidak boleh membangun bait Allah. Walaupun Allah mengampuni dosa-dosa apa yang diperbuat oleh Raja Daud, tetapi apa yang sudah dilakukannya itu tetap memiliki dampak. Ada hukum tabur tuai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi peringatan bagi kita, pembelajaran bagi kita, ya, bahwa kita dalam hidup ini jangan dengan kesadaran, dengan kesengajaan kita melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, melawan perintah Tuhan. Karena pasti ada dampaknya kepada kita. Ya, walaupun Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih, Maha Pemurah, tetapi apa yang diperbuat oleh manusia itu ia akan menerimanya. Nah, sekarang bagi kita adalah bagaimana kita menyadari bahwa diri kita ini memiliki penugasan khusus bagi setiap pribadi. Ya, kita memiliki penugasan khusus. Nah, sekarang tugas khusus kita tidak membangun bait Allah, tidak membangun kemah, tidak membangun gereja secara fisik, tetapi tugas kita
atau penugasan khusus bagi kita adalah bagaimana kita menjadi gereja, yaitu tubuh kita yang di dalamnya didiami oleh Roh Allah, Roh Kudus. Kita adalah menjadi gereja yang hidup, gereja yang kudus. Yang hidup ini kita persembahkan untuk melayani Tuhan, dan kita persembahkan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Satu persembahan yang membawa dupa yang harum sampai ke sorga. Ini tugas khusus kita, setiap pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu. Kita adalah gereja yang hidup. Gerejanya, gereja secara rohani. Itu bagaimana tubuh ini kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan ada noda, jangan ada cacat celah, jangan ada hal-hal yang tidak benar, tidak kudus dalam diri kita, sehingga kita tidak menjadi gereja yang hidup, gereja yang benar di hadapan Bapa. Tapi kita berjuang untuk menjadi gereja-gerejanya yang memuliakan, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, slide berikutnya Pak. Nah ini, kekuatan dari Raja Salomo sebelum dia jatuh dalam dosa, ya, ia setia kepada Tuhan. Nah, kita baca 1 Raja-Raja 2 ayat 3, nanti dilanjut 1 Tawarik 22 ayat 13, dan 1 Tawarik 28 ayat yang ke-8. Silakan Pak Sam. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketetapannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. 1 Tawarik 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Amin. Ya. Pasal 28 ayat 8. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntunlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ya, terima kasih. Jadi perintah yang berikutnya dari Allah pada Raja Salomo adalah harus tetap setia, tetap taat kepada ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Salomo diminta untuk setia, taat dalam memelihara dan melakukan perintah Allah. Ini perintah disampaikan oleh Allah 3 kali. Karena Allah menganggap ini sangat penting. Yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya kemudian. Pada saat itu, Salomo menjaga, melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah. Ya. Tetapi saat di mana dia memiliki istri yang notabene bukan orang yang menyembah Allah atau orang yang mengenal Allah, tetapi orang yang tidak mengenal Allah, maka disitulah kejatuhan dari Raja Salomo. Nah, implikasinya bagi kita, Bapak Ibu, kita juga harus menjadi jemaat umat yang setia
kepada kehendak Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah bosan mengingatkan kepada kita agar kita tetap setia. Melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah gembala-gembala hamba-hamba Tuhan, melalui renungan firman Tuhan, mungkin melalui channel YouTube Cahaya Firman, channel Sema Adonai. Ini bagian dalam kita mendengarkan kebenarannya. Ini bagian dalam kita mendengar perintah-perintahnya. Diminta oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan, kita harus setia. Jangan sekali-kali kita ceroboh. Jangan sekali-kali kita menyerongkan hati kita dari Tuhan. Ya. Hal ini akan berdampak kehidupan di masa depan. Bukan hanya masa depan Bapak Ibu, ya, tetapi kerohanian yang tidak mengimpartasikan spirit yang benar, spirit yang benar-benar bagaimana untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya kelimpahan dalam jasmani, tetapi bagaimana berkat-berkat rohani yang menjadi utama prioritas ini dapat kita wariskan kepada anak-anak kita. Warisan iman, legasi iman. Ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini yang kita impartasikan, yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Bukan harta materi yang berlimpah. Harta materi yang berlimpah justru akan membawa anak kita kepada hati yang jauh daripada Tuhan kalau mereka tidak benar-benar di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya harta materi yang berlimpah kita wariskan kepada anak-anak kita, tetapi bagaimana kita mewariskan kelimpahan secara rohani, iman, percaya, pengenalan akan Tuhan, kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, dan ini kita wariskan kepada anak-anak kita. Dia melihat teladan kita sebagai orang tuanya. Ini yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kesetiaan, roh takut akan Tuhan, dan mau hidup berkenan di hadapannya. Berjuang untuk hidup berkenan kepadanya. Oke, lanjut. Nah yang keempat Bapak Ibu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ini. Ya, oke. Kita baca 1 Tawarik 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Amin. Jadi Raja Daud menasihati anaknya Salomo, jangan takut dan kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Jangan takut, teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan menyadari bahwa membangun bait Allah sesuai yang diinginkan Allah ada pekerjaan sulit. Spesifikasi teknis yang disampaikan sangat detail. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk mendirikan rumah bagi Allah. Ya. Tetapi ada kekuatan yang Allah berikan kepada Salomo melalui dari Raja Daud, papanya. Bagaimana dia? Jangan takut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai.
Ini juga menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu ya. Menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita mengemban tugas pelayanan, waduh seolah-olahnya kayaknya berat gitu ya. Kayaknya berat Pak, kayaknya tidak mampu deh sesuai dengan kapasitas saya. Kayaknya saya tidak mampu. Tetapi kalau ini sudah menjadi tugas bagi kita, Bapak Ibu, adalah satu kehormatan, satu kepercayaan yang luar biasa. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sampai kita menyelesaikan pelayanan atau kita menyelesaikan tugas yang dibebankan Allah kepada kita. Ya, percaya Bapak Ibu. Kalau kita tetap berjalan di atas kebenarannya, kita mau dituntun oleh Roh Kudusnya, seberat apapun tugas itu, pasti Tuhan akan menyertai kita dan kita selesaikan itu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita juga sekarang ini mungkin mengalami pergumulan, pencobaan, penderitaan, kesulitan, kesusahan, mungkin juga mengalami sakit secara fisik, jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan, teguhkan hatimu. Allah menyertai kita, Allah tidak sekali meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang bagian kita adalah bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Ia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Karena Allah memelihara kehidupan kita. Anak-anaknya yang takut akan Dia. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Yang kelima, nah ini. Carilah hikmat dan pengertian. Nah, kita baca Bapak Ibu 2 Tawarik 1 ayat yang ke-10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dari ayat yang ke-7, Pak Sam boleh baca dari ayat yang ke-7, Pak. 2 Tawarik 1 ayat yang ke-7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 8, Pak. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Ya, ayat 9, Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ya, terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu, Allah berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini luar biasa. Salomo minta hikmat dan pengertian. Karena Tuhan senang melihat tindakan Salomo, perbuatan Salomo. Ya. Salomo tidak meminta harta atau kekuasaan, tetapi yang dia minta adalah hikmat dan pengertian agar dapat memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar ini. Tetapi saat Salomo meminta hikmat dan pengertian, maka Tuhan berikan apa yang tidak dimintanya. Kalau kita baca ayat ke-12, Bapak Ibu, saya akan baca ayat 12 ya. 2 Tawarik 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan juga kepadamu kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Salomo minta hikmat dan pengertian, Tuhan tambahkan
apa yang tidak diminta oleh Salomo, harta, materi, kemuliaan, dan yang luar biasa adalah tidak ada raja-raja yang sehebat engkau. Ya, sebelum dan sesudah engkau. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi Raja Salomo. Kita juga meneladani sikap Salomo ini Bapak Ibu, ya. Kalau malam ini Bapak Ibu, Allah berkata kepada kita, mintalah apa yang engkau minta akan aku kabulkan. Kira-kira permintaan apa, permohonan apa yang kita minta kepada Bapa di surga? Apakah minta kekuasaan, harta, materi, kekayaan, keturunan, atau apa? Masing-masing kita menjawab dalam hati Bapak Ibu. Tapi saya harap Bapak Ibu, kalau boleh saya menyarankan, mintalah roh takut akan Tuhan. Mintalah hati yang mengasihi Tuhan. Karena ini lebih penting Bapak Ibu. Lebih penting, lebih utama, lebih segala-galanya. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, ini membawa kita sampai kepada kekekalan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita juga harus meladani apa yang diminta Salomo. Ya. Kita terus belajar, kita terus membenahi diri kita sampai kita memiliki hikmat, wisdom, pengertian. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu, kita minta hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan kehendak Allah. Ya, itu yang kelima Bapak Ibu. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah apa yang jadi kekuatan dari Raja Salomo adalah dia bertindak dengan bijaksana. Ya, kita baca satu Raja pasal kedua ayat yang ke-6. Silakan Pak Sam. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Iya, Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin atau kita juga sebagai seorang leader ya, dimanapun kita berada, kita harus memiliki hati yang bijaksana, sikap yang bijaksana. Sedikitnya kita harus berpikir dua kali sebelum kita mengambil satu keputusan. Jangan gegabah, jangan ceroboh dalam bertindak untuk mengambil keputusan. Mintalah pimpinan Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. Jangan kita sembarangan Bapak Ibu, bisa saja itu membawa kita kepada kegagalan, kehancuran. Jadi kita harus minta hikmat dari Tuhan, tuntunan dari Roh Kudus, bagaimana setiap keputusan yang kita ambil itu berdasarkan dari Roh Kudus. Ya, berdasarkan dari Kudus. Jangan sampai orang-orang yang lebih senior, lebih tua ya, mereka kadang merasa sok pintar, mereka kadang sok hebat, tetapi mereka tidak memiliki hikmat yang dari Tuhan. Nah, kita harus bertindak dalam hal ini Bapak Ibu ya. Kita harus bertindak supaya mereka tidak salah jalan. Ya. Bertindaklah dengan bijaksana. Tetaplah dalam mengambil setiap keputusan, bukan berdasarkan dari pertimbangan logika kita, otak kita, tetapi kita harus berdasarkan pertimbangan dari Roh Kudus, pertimbangan Allah. Apakah di dalam setiap keputusan yang kita ambil, itu keputusan Allah atau keputusan kita. Ini harus benar-benar kita harus cermati. Oke. Itu yang keenam. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh adalah bagaimana mencipta dan berkarya. Nah, 1 Raja-Raja 4 pasal 4 ayat 32 sampai 33. Silakan dibaca. Ia mengubah 3.000 amsal dan menyanyikannya
ada 1005. Ia bersajak dengan pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Iya, Bapak Ibu, dengan hikmat dan pengertian yang luar biasa, Salomo menuliskan Amsal sebanyak 3.000 karya tulisnya, ya, 3.000 Amsal, lalu 1.005 nyanyian. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa hikmat dari Salomo. Nah, bagi kita Bapak Ibu, kalau Salomo memiliki hikmat yang luar biasa ya, tetapi kita juga diminta untuk menulis kisah hidup kita, kisah kehidupan kita. Bagaimana hidup kita ini menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi suratan yang terbuka untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alat di tangannya. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama. Dan terlebih bagaimana hidup kita ini, kita terus mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya. Supaya kita benar-benar dalam hidup ini Bapak Ibu, kita goreskan, kita tuliskan menjadi satu kisah yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga ini menjadi legacy, menjadi warisan bagi keturunan-keturunan kita. Ada kita yang menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ada kita yang menjadi teladan bagi keturunan-keturunan kita. Karena kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mau setia, mau taat, mau melakukan apapun yang di ketetapan Allah. Sehingga kita menjadi teladan, menjadi suratan yang terbuka. Inilah menjadi kekuatan dari Raja Salomo Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, nah kita akhir hidup Salomo. Ya. Akhir hidup Salomo Bapak Ibu, pada hari tuanya kehidupan Salomo justru jauh dari Tuhan. Ini sungguh miris sekali Bapak Ibu ya. Sungguh menyedihkan. Bahwa di hari tuanya Salomo justru tidak setia, tidak dengar-dengaran. Ya. Dia tidak finishing well dalam hidupnya, tidak menyelesaikan, menjaga hidupnya takut akan Tuhan sampai selesai, sampai garis finish. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama Bapak Ibu adalah Salomo tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Nah, kita baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ya. Sudah cukup Pak. Salomo ayat 3 ya Pak ya. Oke, ayat 3 Pak. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Iya, amin. Jadi Salomo pada hari tuanya tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Ia mencintai istri-istri yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het.
Padahal firman Tuhan katakan apa? Bangsa-bangsa itu adalah bangsa yang tidak berkenan, yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya pada Allah. Gara-gara istrinya yang tidak takut akan Tuhan, maka Salomo menjadi orang yang tidak dengar-dengaran lagi kepada perintah Tuhan. Lalu apa? Dia mencintai istri-istrinya lebih daripada Tuhan. Ya, tadi kita baca di mana ayat yang kedua, ayat yang kedua, bait yang terakhir. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Aduh, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang, bukan Bapak Ibu ya, pemuda-pemuda yang mendengarkan channel YouTube Cahaya Firman atau Sema Adonai malam ini ya. Mari pilih pasangan yang takut akan Tuhan. Jangan lihat cantiknya, jangan lihat gagahnya, jangan lihat materinya, hartanya, jangan. Yang penting adalah apakah ia takut akan Tuhan, memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh pada Tuhan. Kalau salah Bapak Ibu kita mengambil pasangan, dampaknya membuat rohani kita, iman kita semakin undur daripada Tuhan. Bukannya semakin maju, maka kita semakin meninggalkan Tuhan. Jangan salah pilih pasangan. Maka firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan, seiman. Kalau tidak, bahaya. Bahaya sekali. Oke, itu satu. Yang kedua, nah ini. Dampaknya karena dia tidak setia dengar-dengaran lagi pada perintah Tuhan, hatinya sudah condong kepada istri-istrinya yang tidak benar itu, yang tidak percaya pada Tuhan itu, maka dia menyembah dewa-dewa. Nah, kita baca. Tetap di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-7 sampai yang 8 kita baca sekarang. Silakan Pak Sam. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Bani Anom. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Nah, Salomo sudah menyembah dewa-dewa istrinya. Aduh, Bapak Ibu. Kalau hatinya sudah tidak setia kepada Tuhan, kalau dia sudah tidak dengar-dengaran lagi kepada perintah Tuhan, udah. Dia akan menyembah dewa-dewa, berhala, ilah-ilah. Dan ini menjadi perhatian bagi kita juga Bapak Ibu ya, yang mendengarkan YouTube Sema Adonai dan Cahaya Firman. Ya, hati-hati pada kita. Kalau kita sudah tidak dengar-dengaran, ya, pasti ada berhala, ada ilah-ilah yang kita sembah. Bukan Tuhan lagi, bukan Allah lagi. Tapi ada ilah-ilah zaman, ada berhala-berhala modern yang menjadi sesembahan kita, di mananya kita lebih menggantungkan hidup ini, lebih mengutamakan berhala-berhala itu daripada Tuhan. Ya. Misalnya ada teman ya mengajak kita, yuk kita dengerin Zoom Sema Adonai, kita dengerin YouTube-nya Cahaya Firman, itu banyak sekali kebenaran firman Tuhan disampaikan. Ayo, ini tidak mau menolak, udah nggak usah, saya udah tahu, saya capek deh, saya udah lelah bekerja, berbisnis, berdagang,
Tapi kalau ada waktu main, ada waktu jalan-jalan, bukan tidak boleh jalan-jalan. Ada waktu-waktu yang sebenarnya dia bisa pergunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak pergunakan itu. Dia melakukan waktu-waktu yang tidak tepat, waktu-waktu yang tidak mendatangkan kebenaran, yang tidak mendatangkan untuk imannya bertumbuh, dia lebih memilih hal-hal itu. Itulah ilah-ilah lain, itulah berhala-berhala modern. Apapun menjadi kesukaannya yang bukan untuk menyukakan hati Tuhan, maka ia sudah menjadikan apa yang menjadi kesukaannya itu menjadi berhala atau ilah-ilah zaman. Kesukaannya adalah hobinya, atau kesukaannya adalah sesuatu barang-barang yang bermerek, kesukaannya atau dia bermain apa gitu ya, yang melebihi waktunya yang seharusnya pergunakan untuk bersekutu dengan Tuhan, dia pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang menyenangkan keinginan dagingnya. Kita hati-hati Bapak Ibu ya terhadap hal ini. Lalu yang ketiga, nah ini, kalau dia sudah tidak setia, tidak dengar-dengaran, hatinya tidak lagi fokus kepada Tuhan, maka udah pasti ia menyimpang dari Tuhan. Hatinya atau hidupnya sudah menyimpang dari Tuhan. Nah, kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Iya, hatinya sudah menyimpang. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya pada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah, yang telah 2 kali menampakkan diri padanya. Bapak Ibu, bisa saja teguran untuk kita memperbaiki karakter kita sudah disampaikan melalui mimbar-mimbar gereja, melalui renungan-renungan yang didengar, renungan-renungan yang dibaca, saluran-saluran YouTube yang membawa atau menyampaikan kebenaran itu sudah menasihati kita, menegur kita, ya. Tetapi kita sering abaikan teguran itu. Kita sering cuekkan, anggap tidak peduli, masa bodoh atas firman Tuhan yang sudah disampaikan itu. Sehingga hal itu mendatangkan murka Allah. Murka Allah. Sehingga Allah mengoyakkan kerajaan itu. Ya, menjadi 2, terpecah kerajaan Israel. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Selatan. Ada dampaknya apa yang diperbuat Salomo karena mendatangkan murka bagi Allah. Bagi kita juga Bapak Ibu, jangan sampai kita mendatangkan murka kemarahan Allah dan kita. Saat kita mau berubah, bertobat, itulah waktu Allah menunjukkan belas kasihan pada kita. Saat kita kembali kepada jalannya, itulah Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Mari kita terus bangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ya, kita bangun terus mesbah-mesbah kita. Maka Bapak Ibu, kesimpulan pemberitaan firman Tuhan pada malam ini adalah, yang pertama adalah, mari miliki hikmat. Ya, mari miliki hikmat. Tapi tanpa adanya perubahan karakter, itu akan membawa kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, kita miliki hikmat, puji Tuhan, tapi harus diimbangi dengan perubahan karakter.
sehingga hidup kita makin berkenan pada Tuhan. Tidak seperti Salomo, ia memiliki hikmat dan pengertian, tetapi tidak ada perubahan karakter, sehingga akhir hidupnya tidak berkenan pada Tuhan, Allah murka kepadanya. Ya, jadi perubahan karakter harus kita terus mengalami perubahan. Kita harus berjuang untuk memiliki karakter seperti Kristus. Yang kedua adalah kita terus bersandar dan berpegang pada firman-Nya yang akan membawa kehidupan semakin melekat kepada Tuhan. Jangan lalai, jangan gagal kepada setiap perintah Tuhan, kehendak Allah. Kita lakukan itu terus. Kita bersandar kepada pengertiannya. Kita bersandarkan hidup ini kepada Kristus. Karena itu akan membawa kehidupan kita semakin melekat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, senantiasa kita membangun mesbah pribadi kepada Tuhan yang akan membawa kehidupan untuk hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. 3 kesimpulan ini Bapak Ibu menjadi pembelajaran bagi kita dalam apa yang sudah dialami atau dilakukan oleh Raja Salomo. Ya, 3 hal ini terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena karisma tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Orang boleh memiliki karisma yang hebat, tetapi itu tidak menyelamatkan. Tetapi perubahan karakter seperti Kristus, itulah yang menyelamatkan hidup kita. Ya, tetapi kalau kita memiliki karisma, puji Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat, puji Tuhan. Tetapi harus diimbangi atau harus sejalan dengan perubahan karakter. Ya, sehingga tidak kita tenggelam dalam karisma, kita tidak tenggelam dalam hikmat yang kita miliki. Ya, kita tidak tenggelam, kita tidak larut, karena itu akan membawa kita kepada kehancuran kalau tidak diimbangi dengan perubahan karakter. Tapi kalau apa yang diberikan oleh Tuhan, karunia-karunia yang diberikan Tuhan pada kita, kalau diimbangi atau kita lakukan secara paralel untuk perubahan karakter kita, maka kita menjadikan hidup kita ini paket lengkap untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Jos atas pemaparannya pada malam hari ini yang sangat memberkati. Sebelum kita bahas, kita akan mendengarkan pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik, untuk besok Kamis 24 Oktober 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema Biblical Worldview yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Evangelis Joseph Kuntadi, MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya di hari Jumat 25 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai sudah ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan seperti biasa Bapak Ibu, untuk kelas hari Jumat jam 19 ini kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus yang akan diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-9 ya Bapak Ibu dengan tema orang Kristen yang harus lahir baru, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama, tetapi di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan seperti biasa, kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-11 ya Bapak Ibu.
dengan tema pengajaran perintah jangan membuat patung yang akan dibawakan seperti biasa oleh Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, tolong bantu share channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan Pak Sam. Ya, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Luar biasa. Yang pertama Bu Aling. Silakan Bu Aling. Ya baik, terima kasih Pak Sam untuk kesempatannya. Ya shalom, selamat malam Pak Jos. Selamat malam, Baling. Ya, Pak, ini saya mau menanyakan tentang hikmat dari Salomo ini, Pak. Salomo kan diberikan hikmat ya Pak oleh Tuhan, hikmat dan pengertian. Apakah hikmat dan pengertian yang diberikan Tuhan kepada Salomo itu sama seperti hikmat dalam Yakobus 3 ayat 17? Saya bacakan ya Pak. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Nah, apakah ada perbedaan Pak hikmat yang diberikan Salomo itu dengan Yakobus 3 ayat 17? Ya, silakan Pak Jos. Ya, terima kasih. Ya, tentu pasti berbeda ya. Hikmat yang diminta oleh Salomo itu adalah bagaimana dia memimpin bangsa Israel yang besar itu, bagaimana dia dapat memberikan satu keputusan pertimbangan-pertimbangan yang adil. Jadi kebijaksanaan dalam dia memerintah, bagaimana dia memerintah dalam statusnya sebagai raja. Bukan hikmat yang diminta dalam Galatia itu hikmat dari Allah, hikmat dari atas. Ya, itu berbeda. Ya, Ibu Aling ya, kalau hikmat dari atas itu tentu akan membawa kita perubahan pola pikir, akan membawa kita kepada perubahan pola perilaku kita, gaya hidup kita, perbuatan kita. Ya, hikmat dari atas itu pasti akan membawa kita kepada perubahan pola pikir kita, cara pandang kita. Berbeda seperti Salomo. Salomo meminta adalah hikmat dalam pengertian bagaimana dia dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai raja itu sebaik-baiknya, bertindak adil, bagaimana dia memutuskan ada 2 orang ibu di mana salah satu anaknya yang mati, lalu ada satu bayi yang hidup, diakui mereka berdua sebagai anaknya. Tetapi lewat hikmat dari Salomo, maka dia tahu mana ibunya yang asli atau ibu kandung. Itu hal-hal itu yang dimiliki oleh Salomo, hikmat yang terbatas bagaimana dia memimpin, dapat mengambil satu keputusan yang bijaksana. Itu Bu Aling. Oh iya, maka dari itu Pak Jos karena hikmat, maka dulu saya berpikir hikmatnya seperti hikmat yang ini Pak, dalam Yakobus 3 ayat 17. Makanya
karena dia mendapat hikmatnya seperti bukan hikmat yang seperti ini, maka dia bisa masuk ke dalam dosa ya Pak ya. Iya. Iya, jadi dia tertarik dengan banyak wanita ya Pak, dan sehingga memiliki Iya. banyak istri dan iya, baik. Terima kasih Pak Jos untuk pencerahannya. Tuhan Oke, berkati. terima kasih. Ya, shalom. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Aling atas partisipasinya. Dan berikutnya silakan Pak Daniel Simon. Halo Pak Yos, selamat Shalom malam. Pak Daniel. Shalom Pak. Pak Yos, Salomo di akhir hidupnya bukan mengalami pertobatan Pak Yos, seperti yang dia tulis di Pengkhotbah. Terima kasih Pak Yos. Ya, coba dibacakan Pak ayatnya Pak. Yang di Pengkhotbah 1 ayat 2, kalau semuanya sia-sia itu Pak Yos, itu Ya. bukan bukti dari pertobatannya. Iya. Tetapi kita tidak melihat dari apa tuh pertobatannya, tetapi bagaimana akhir hidupnya Pak, ya. Akhir hidupnya ia, kalau kita baca di ayat yang terakhir dia apa tuh bagaimana Allah murka, lalu di akhir hidupnya ia tetap memiliki istri. Memiliki istri 700 istri dan 300 gundik. Ya. Tetapi kalau dia masalah pertobatan itu ya, saya tidak membahas ke sana ya Pak Daniel ya. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah akhir hidupnya, bahwa dia tetap di dalam kehidupannya yang seperti itu. Seperti itu. Nah, seperti itu artinya dia tetap di dalam kondisi seperti itu, sehingga berdampak apa? Berdampak kepada pecahnya kerajaan Israel menjadi dua. Kerajaan Israel Selatan, kerajaan Yehuda. Inilah dampak dari akhir hidupnya. Ya, kalau dia mengalami pertobatan di Pengkhotbah itu saya tidak bahas ke sana ya Pak. Yang tapi saya bahas di sini adalah bahwa akhir hidupnya dia tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu untuk hidup setia, di mana Tuhan sudah meminta atau berfirman kepadanya 3 kali untuk dia hidup setia, dengar-dengaran dan pegang ketetapan Allah, dan Tuhan menampakkan 2 kali kepada dirinya supaya dia setia, dengar-dengaran, lalu dia dipercaya untuk membangun bait Allah. Itu Pak yang saya bisa sampaikan. Kalau masalah yang Pak Yos soroti yang itu ya. Terima kasih Pak Yos untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Daniel. Ya. Baik, terima kasih Pak Daniel Simon atas partisipasinya. Sebelum yang bertanya, saya mungkin ada pertanyaan sedikit. Untuk saya ini, kalau untuk saya Pak, ini sangat luar biasa untuk pelajaran pada malam hari ini. Ya. Sebetulnya sudah jelas, tapi harus ditonton ulang atau dibaca semua ayat-ayat yang sudah kita baca tadi itu. Jadi Bapak Ibu yang menonton pada malam hari ini, yang ikut di Zoom atau di live streaming atau di channel YouTube Saya Firman, agar kita lebih paham mengerti, bisa ditonton ulang di channel yang sudah tersedia. Kalau saya catat tadi itu ada 7 kekuatan Salomo, ada 7 poin. Mungkin kalau digali Pak mungkin lebih ya, tapi hanya 3 aja kelemahan dari Salomo. Itu mungkin kalau kita gali lagi mungkin lebih. Tapi seperti Pak mengatakan, kalau bisa masuk kepada topik ini gara-gara nilai setitik rusak susu belanga. Padahal biasa tadi kepemimpinan Salomo yang sudah kita bahas itu sangat luar biasa. Di pertama tadi itu kan diberkati Tuhan dari sejak kandungan. Itu sudah sangat luar biasa menurut saya Pak itu. Ya, betul. Ya, dengan 7 poin itu hanya sedikit aja, hanya 3 poin, hanya karena paling utamanya itu harga wanita yang membuat hancur kepemimpinannya Pak ya. Iya, bagaimana betul Pak. Penjelasannya sekali lagi Pak, biar lebih paham yang lainnya, atau saya biar lebih paham saya. Terima kasih Pak. Oke, jadi gini
Bapak Ibu serkasi ya, bagi kita sebagai anak Tuhan yang hidup di zaman anugerah ini, kita jangan membanggakan kepintaran, kepandaian atau hikmat ya, mungkin kita memiliki hikmat yang hebat gitu ya daripada orang lain gitu ya. Karena itu tidak menjamin kita dekat dengan Tuhan atau kita sudah memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, tidak. Karena itu harus dibangun dari perubahan pola pikir kita. Itu harus kita mau berjuang merubah karakter manusia lama kita. Maka kita apa? Harus mengalami proses kelahiran baru. Proses kelahiran baru itu adalah bagaimana kita mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Proses kelahiran baru itu kita tidak serta-merta, tidak otomatis langsung kita menjadi orang benar, tidak. Harus mengalami proses, harus mengalami progresivitas. Nah, untuk itu, kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, memiliki kepandaian, kepintaran, hendaknya kita imbangi atau kita paralelkan dengan perubahan karakter kita. Sehingga kita semakin apa? Semakin lengkap gitu, semakin utuh untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Allah. Ya, pelajaran Salomo ini bagi kita adalah mengingatkan kita bahwa kepintaran sehebat apapun kita itu tidak akan berarti kalau tidak diimbangi dengan karakter yang takut akan Tuhan. Maka karisma bagus, puji Tuhan. Tetapi kalau karisma tidak diimbangi dengan karakter yang baik, karakter yang benar, karakter seperti Tuhan Yesus, itu akan membuat hidupnya binasa. Ya, hidupnya tidak berkenan pada Tuhan. Tetapi kalau karisma diimbangi dengan perubahan karakter, wah ini paket lengkap untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi prajurit Kristus, laskar Kristus. Itu Pak Sam, tambahan dari saya ya. Iya. Satu lagi Pak, sebelum kita tutup, di sini kan di 1 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 33 itu, ia mengubah 3.000 amsal dengan niat ada 1.005. Iya, luar biasa itu. Itu di dalam Alkitab ini Pak itu? Hah? Itu ditulis dalam kitab suci ini apa gimana? Iya, betul Pak. Kan ada Amsal Salomo, toh? Iya. Iya. Itu luar biasa, Pak. Ya, Itu saya tambahkan luar biasa. sedikit, Pak. Ya, saya tambahkan sedikit sebelum dijawab Pak Jos. Inilah artinya kita belajar firman pada malam hari ini. Mungkin atau saya pribadi, mungkin saya sudah beberapa kali baca ini kitab suci. Tetapi karena sudah kita belajar pada malam hari ini, di sini bisa kita ingat lagi bahwa ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.005. Luar biasa, Pak. Iya, Pak. Luar biasa, Pak. Maka apa yang ditulis oleh Salomo lewat amsalnya, lalu Kidung Agung ya, puji-pujian, nyanyian yang ditulis oleh Salomo, itu luar biasa sekali. Ini tercatat dalam Alkitab PL kita, Alkitab Perjanjian Lama kita kan. Ini tulisan dari Raja Salomo. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Tetapi Pak, ya, boleh kita kagum apa yang dimiliki oleh Raja Salomo. Kita tidak bisa memungkiri hal itu, yaitu hikmat yang Allah berikan kepada Raja Salomo. Tapi bagi kita Pak, yang tadi saya sudah sampaikan, kita cukup menulis kisah kehidupan kita yang menjadi suratan terbuka, kita menjadi saksinya. Hidup kita berkenan, udah cukup itu saja Pak. Nggak usah sampai 3.000 amsal, tidak perlu 1.005 nyanyian, tidak perlu. Cukup 1 amsal atau 1 nyanyian untuk menyenangkan hati Allah. Kita nyanyikan lagu itu terus menerus sampai kita selesai di bumi ini. Nah itu saja Pak. Nggak usah banyak-banyak Pak. 1 nyanyian itu nyanyian menyenangkan hati Tuhan lewat
perilaku kita. Wah, ini luar biasa. Itu Pak Sam. Iya. Baik, terima kasih Pak Jos, terima kasih juga Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi ada Ibu Sarah dari Florida. Silakan Ibu Ibu Sarah. Sarah. Open mic ya. Silakan Ibu, silakan. Open mic. Halo, shalom Pastor. Salam Ibu Sarah, salam. Yeah, like in the Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Indonesia, like Amsal 9:10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. So when we fear the Lord, like we start when we born again, we fear the Lord. That is that like God gave us wisdom because we are in fear of the Lord. Is that, can we say Ya, that? hati takut akan Tuhan ya. Is that God give us wisdom? Like Tuhan udah kasih wisdom when we fear the Lord, when we takut akan Tuhan. Is that, can we say that? Ya, hati takut akan Tuhan. Maksudnya gitu. Jadi pertanyaannya apa Bu Sarah? So when we fear the Lord, that is this scripture we already wise, that God already give us wisdom. Ini Pak Jos katanya gini, ayat itu kan berkata demikian. Tetapi pertanyaan dia, kapan kita merasa takut akan Tuhan? Kapan startnya gitu? Kapan, apakah kita waktu sejak lahir? Atau kapan itu ada rasa takut akan Tuhan? Dari ayat itu. Gimana? Hati yang takut akan Tuhan? Tadi kan permulaan takut akan Tuhan? Ibu Heni suaranya agak Iya, hilang, suaranya Bu. agak jelas. Ya. Suaranya kurang pas, Bu. Sebentar ya, Pak. Oke, saya pakai Omihen aja. Oke, jadi gini. Pak Daniel, Pak Jos, dari ayat yang tadi dia baca itu, dia ingin bertanya, kapan kita start ada rasa takut akan Tuhan? Kapan kenceng, Bu? Kapan kita mulai takut akan Tuhan? Kapan kita mulai takut? Oke. Apakah kita mulai takut akan Tuhan itu semenjak kita lahir? Tuhan sudah kasih rasa takut itu? Atau kapan itu terjadi ada rasa takut akan Tuhan? Oke. Kapan kita takut akan Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama ya Bapak Ibu. Kalau bagi saya adalah begini. Hati yang takut akan Tuhan saat kita tahu kebenaran. Saat kita tahu kebenaran, maka kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak tahu kebenaran itu? Lalu kalau kita tidak tahu kebenaran itu, tidak mungkin kita takut akan Tuhan. Tapi saat kita tahu kebenaran, maka kita memiliki takut akan Tuhan. Tetapi saya tidak bosan-bosan mengatakan bagaimana kita harus takut akan Tuhan. Itu dimulai dari perubahan pola pikir kita. Ingat, pembaharuan budi. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan budi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, maka selamanya kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pembaharuan budi itu membangun kebenaran di dalam hidup kita. Kita mengerti kebenaran. Ini yang benar, ini yang berkenan, ini yang sempurna. Jadi sejak kapan? Sejak kita mengalami pembaharuan budi. Sejak kapan? Sejak kita mengenal kebenaran. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, maka tidak mungkin kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tidak mungkin. Percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidup kita masih dalam dosa. Nggak mungkin kita memiliki hati takut akan Tuhan kalau hidup kita masih berdosa. Masih suka hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak kudus. Tidak mungkin Bapak Ibu.
Tetapi saat kita mengenal kebenaran, lalu dibukakan pola pikir kita mengalami perubahan, maka kita terus memiliki roh takut akan Tuhan. Disitulah terjadi pembaharuan pola pikir kita, perubahan karakter kita. Kita berjuang menjadi manusia baru, berjuang menjadi manusia Allah, menjadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Ibu Sarah, sejak kapan? Sejak kita mengenal kebenaran dan kita mengalami pembaruan pola pikir kita, pembaruan budi kita. Itu Bu Sarah kira-kira bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bu Sarah. Mungkin saya Permulaan baca Pak, hikmat. saya ulang sekali lagi, mungkin bukan itu pertanyaannya, no tadi kan. Di Amsal 9 ayat 10 Pak, saya baca Pak ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kuasa adalah pengertian. Mungkin itu yang ditanyakan. Ya, permulaan hikmat. Bu Hendy dijelaskan. Tadi dia bertanyanya begitu. Sarah, can you talk? Can you open your mic, please? Is it your question? Jadi permulaan hikmat adalah kita takut Tuhan. Jadi hikmat itu bertumbuh. Yes, that's right. Ya, itu benar Pak Sam. Itu pertanyaannya tadi. Kapan mulai ada rasa takut akan Tuhan itu? Apakah sejak lahir? Nah, tapi Pak Jos tadi sudah kasih tahu semenjak kita mengenal kebenaran, kita tahu firman, jadi kita takut akan Tuhan. Baik, lanjutin Pak Sam. Ya, Kira-kira Bu Sarah bisa menjawab nggak? Udah dibuka mic-nya, silakan Ibu. Okay, before I could not. Jadi so this like in the Amsal 9 Amsal 9:10 kan tulisnya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. So when we receive the Lord, we born again and we fear the Lord, we start get the wisdom from God, right? And the wisdom is growing. Yes, correct? That's true. When you start to believing about the word of the God and you repenting, right? That's the start. You get the wisdom from the God. Benar ya Pak ya? Ya, benar. So, hikmat itu Tuhan kasih dan hikmat itu akan bertumbuh, or we have to ask, or God already in us, right? So, ya, correct. That's correct what you said. You have to ask God to give you a wisdom. It's not from your born. Yeah. Okay, all right then. Okay, thank you Pak Sam. Kembali Pak Sam. Ya, baik. Baik. Ya, terima kasih Bu Sarah ya. Ibu Sarah. Dan selanjutnya karena waktu sudah hampir habis, dari semua yang kita bahas, yang sudah dibahas Pak Jos pada malam hari ini, kalau masih ada tambahan atau closing statement, tolong ditambahkan sekalian ditutup dengan doa. Dipersilakan Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sam, Ibu Sarah, Bapak Ibu sekalian, miliki hikmat, kebijaksanaan itu adalah anugerah. Ya, tadi disampaikan di dalam Amsal 9 ayat 10 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Tetapi hikmat di sini adalah kita minta hikmat yang dari atas. Ya, hikmat dari Allah, kebenaran yang dari Allah. Sehingga itu menimbulkan hati yang takut akan Tuhan. Bukan hikmat yang berdasarkan kepandaian logika kita. Ya, itu bisa membawa kita tidak semakin dekat pada Tuhan. Kalau hikmat kepandaian kita pergunakan untuk
nafsu duniawi kita, untuk kedagingan kita, untuk memuaskan keduniawian kita, maka itu semakin membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas, hikmat dari Allah, perubahan pola pikir kita bertumbuh dalam kebenaran, akan membawa kita semakin takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekasih, mari kita terus memelihara kehidupan iman kita, percaya kita, believing kita, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, karena dunia ini sangat menggoda kita, karena kenikmatan duniawi ini begitu menarik hati kita, menggoda pandangan kita, yang bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki iman yang kokoh, kesetiaan yang kuat, hati yang takut akan Allah, percayalah, itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita, pemberitaan firman Tuhan pada malam ini, atau dini pagi hari di Amerika atau sore hari di Eropa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami belajar dari Salomo Tuhan, walaupun dia memiliki hikmat, kebijaksanaan, tetapi akhir hidupnya dia tidak hidup dalam takut akan Engkau. Dia tidak setia lagi pada Engkau, tidak dengar-dengaran akan hukum-hukum-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, pimpin kami terus agar kami jangan salah langkah, salah mengambil keputusan, salah bergaul, atau salah dalam mengambil atau memutuskan untuk siapa yang menjadi pasangan kami bagi yang masih belum memiliki pasangan hidupnya. Tapi kami serahkan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami terus bersandar kepadamu Tuhan. Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami, membimbing kami Tuhan, untuk mengerti, memahami apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan, sehingga hidup kami ini berdampak, bermanfaat untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan saluran YouTube Sema Adonai, Cahaya Firman, dan semua hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat pada pelayanan pada malam ini Tuhan. Baik Pak Sam, Ibu Aling, Ibu Heni, dan semua yang mengikuti melalui media Zoom atau di YouTube Cahaya Firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, pergumulan kami, iman kami Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, terus Tuhan Engkau tambah-tambahkan bagi di hidup kami Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya dan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Ini menjadi doa kami Tuhan. Sebelum kami berpisah, mari Tuhan Engkau berkati kami, sehingga kami benar-benar Tuhan tetap di dalam pimpinan-Mu. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tangan kita, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung dan Juru Selamat kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Pak Jos, terima kasih pengajaran firman pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom Sema Adonai maupun di live streaming, baik juga di channel YouTube Cahaya Firman. Sampai jumpa besok pagi, ada renungan pagi Sema Adonai jam 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.